Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Regresi Demon Lord. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, dengan wajah sayunya, Neng Luvela menjelaskan di hari kita berpisah. Pada hari itu, perbincangannya berjalan lancar, tidak seperti wali kota yang terlihat tamah. Wakil wali kotanya yang dapat diandalkan itu berkata bahwa dia akan mengurus perkaranya dengan tangannya sendiri. Dan juga wali kota tampaknya sadar betapa tidak ramahnya dirinya. Dan ia pun menyiapkan makan malam untuk kami. Aku tadinya ingin menolak tawarannya, tapi semuanya kelaparan. Salahku yang mengunjungi dia begitu mendadak. Setelah makan malam, kami ingin pergi berterima kasih pada wali kota. Tapi ketika aku sampai di ruangannya, aku dikejutkan ketika melihat tubuh wakil wali kota yang telah terbujur kaku di lantai. Dan tepat di sampingnya terlihat sang wali kota yang tengah memegang sebuah buku yang dipenuhi aura kegelapan. Tentunya melihatku di sana, wali kota itu langsung mengancamku karena aku telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ditambah lagi, di tengah ruangannya terdapat sebuah patung yang mana adalah patung Vale. Hingga aku pun mengerti jika sang wali kota itu adalah bonekanya Vale. Karena aku sudah mengetahui hal itu, sang wali kota tentunya tidak akan membiarkanku pergi. Ia pun memanggil beberapa undead dan berniat menumbalkan kami semua kepada Vale, tuannya. Untungnya paladinku masih bisa menanganinya. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk kita hadapi. Pada akhirnya, paladinku menyelamatkanku dan menyuruhku pergi dari sana. Dengan begitu, aku pun selamat dan berkeliaran di jalanan sendirian. Mendengar semua ceritanya, Zeke pun membalas, "Apa ini Vel yang sama dengan yang kupikirkan?" Neng Luvela melanjutkan, "Sepertinya iya, sebuah kultus yang menginginkan kehancuran dan kekacauan. Mereka memuja dewa jahat Vel dan rutin melakukan aksi pembunuhan dan terorisme." Zeke kembali bertanya, mereka ingin melakukan apa di Porti? Neng Luvela menimpali, "Ini hanya dugaan, tapi kurasa mereka ingin mengadakan ritual di sini." Aku melihat sebuah ukiran dipatung di belakang wali kota dan isinya seperti ini, "Aku persembahkan kota ini untuk Vel." Mendengar hal itu, Zeke pun terdiam, lalu berkata, "Mereka berusaha mempersembahkan seluruh kota sebagai tumbal ya?" Melihat ekspresi wajahnya, Neng Luvela bertanya, "Apa kamu tahu lebih banyak tentang itu?" Zeke menuturkan, "Iya, patung Vel ada di mana-mana di seluruh kota, dan mereka mempersembahkan jasad orang-orang kepada patung itu. Buku yang wali kota genggam itu kemungkinan katalis untuk mengaktifkan kekuatan patung-patung itu." Mendengar hal itu, Neng Luvela yang mulai mengerti kemana arah tujuan sang wali kota membalas, "Begitu ya, setelah melarikan diri di dimension itu, aku mencoba minta tolong kepada kuil Cardwidman. Tapi aku tak bisa melakukan itu karena kota diblokade. Aku harus menghentikan ritual itu. Entah bagaimana caranya." Di tengah putus asanya Neng Luvela, tiba-tiba saja Zeke memberinya harapan dengan berkata, "Aku akan membantumu. Ini adalah perbuatan baik, bukan?" Neng Luvela yang kini melihat secerca harapan membalas, "Iya, tapi aku khawatir kamu sendiri akan berada dalam bahaya jika melakukan ini." Sambil mengetik kursinya, Zeke membalas, "Itu tak akan terjadi. Kita akan berangkat ke mansionnya wali kota besok malam. Sekarang bagaimana kalau kamu kembali ke kamarmu?" "Ah, Hans? Ngapain kau di sana?" Hans sendiri yang tengah menguping di balik pintu langsung menyangkalnya. "Oh, tuan muda, aku tidak bermaksud menguping atau semacamnya ya. Aku hanya sedang mencari Zimet di sini." Zeke yang tidak mempedulikannya pun berkata, "Pas sekali, ada sesuatu yang perlu kau lakukan. Sini, aku bisikin. Jadi, kau itu harus bla 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 bla." Mendengar itu semua, Hans pun yang terkejut berteriak, Maaf, keesokan harinya, sesuai rencananya,
setelah melumpuhkan para penjaga mansionnya. Zeke yang menggendong Neng Luvela di pangkuannya kini mendarat tepat di balkon lantai 2 mansion wali kota. Apa kau baik-baik saja? Neng Luvela yang agak malu pun membalas. Iya. Dengan begitu mereka berdua pun kini melangkah masuk ke dalam mansion wali kotanya. Di sebuah lorong yang berujung pada sebuah pintu, Neng Luvela pun menunjukkan bahwa di belakang pintunya lah tempat ia bertemu sang wali kota. Disinilah di mana Fatum Vel berada. Sembari melihat ke arah tegang pintunya, Zeke berkata, rasanya agak tak nyaman di sini ya. Lalu Zeke pun membuka pintunya, di mana ia bisa melihat ada sang wali kota yang tengah berdiri membelakangi mereka. Apa sih botak itu? Sang wali kota? Neng Luvela membalas, iya, itu orang yang membunuh wakil wali kota. Mendengar hal itu, Zeke pun langsung bersiap dengan pedangnya. Namun, baru saja Zeke melesat dan mencoba menodongkan pedangnya tepat di samping leher sang wali kota. Zeke merasakan ada yang aneh darinya, hingga ia pun memutuskan untuk mendekat dan mengecek tubuhnya. Melihat hal itu, Neng Luvela pun memperingatinya. Hati-hati Tuan Zeke, itu tidak tahu kapan dia akan mensummon undead. Namun, di luar dugaannya, tubuh sang wali kota di depannya malah jatuh ambruk ketika Zeke mendorongnya sedikit sembari berkata, kau salah, Lady Luvela. Pria ini bukan dalang di balik ini. Tentunya, hal tersebut membuat Neng Luvela tersentak kaget. Apa? Di tengah keterkejutannya, dari tubuh sang wali kota muncul aura kehitaman yang kini bergerak ke arah luar ruangannya hingga bermuara di sebuah bayangan yang berdiri tepat di ambang pintu ruangan itu, yang mana memegang sebuah buku yang langsung disambut oleh Zeke. Ketemu kau, itu dia pelakunya. Sembari melangkah masuk ke dalam ruangannya, sosok yang Zeke sebutkan tadi yang kini membawa buku di tangannya tersenyum berkata, aku tidak menyangka kalian akan kembali sendiri. Dan di saat Neng Luvela melihat wajahnya, ia pun kembali dibuat terkejut karena sosok itu adalah wakil wali kota yang ia lihat sebelumnya telah mati tepat di depan matanya. Apa? Wakil wali kota? Zeke pun bertanya, loh, bukannya dia sudah mati? Neng Luvela membalas, iya, aku yakin dia sudah tewas. Jadi aku tak mengerti apa yang terjadi saat ini. Itu di tangannya sebuah buku yang mengandung energi Vel. Mendengar hal itu, sang wakil wali kota tersenyum menuturkan, ya, nama resminya adalah kunci untuk ritual pengorbanan Lady Luvela. Tentunya perkataannya membuat Neng Luvela kembali terkejut. Bagaimana Anda bisa tahu itu? Namun Zeke yang mulai mengerti apa yang terjadi menuturkan, aku akhirnya mengerti apa yang terjadi di sini. Sang wali kota pasti telah terpaksa mengikuti perintah orang lain sebelum kematiannya. Dia bukan anteknya Vel, dia cuma boneka pria yang ada di sana itu, sang wakil wali kota. Tentunya Neng Luvela masih belum bisa mengerti dengan semua itu. Mustahil. Bagaimana dengan para palin itu? Apa yang Anda lakukan pada mereka? Sang wakil wali kota membalas, kau tidak perlu khawatir. Aku menghancurkan semua jasad mereka dan melemparnya untuk dijadikan makanan ikan. Tapi siapa orang itu? Apa dia semacam pasukan rahasia pelindung Lord Widman? Di tengah keputusasaan yang melanda pikiran Neng Luvela yang kehilangan peladainya, Zeke berkata, tidak, bukan. Aku tidak punya hubungan dengan Lord Widman sama sekali. Mendengar hal itu, sang wakil wali kota bertanya, lalu kenapa kau ada di sini? Dengan wajah datarnya, Zeke menimpali, menurutku, seseorang yang percaya pada ikan sialan itu tidak perlu mengetahui itu. Tentunya, ejekan Zeke membuat sang wakil wali kota merasa kesal dengannya. Ikan sialan? Kau ingin sekali dihukum oleh Vel ya? Meski begitu, Zeke sendiri tetap mengejeknya dengan berkata, kau pikir aku gila? Kau kira aku mau dihukum oleh seekor ikan sialan begitu saja? Saking kesalnya, sang wali kota pun kini menggunakan sihir miliknya. Bagus, aku akan membuatmu bertaubat
Panavel dengan penuh kesakitan sebelum membunuhmu. Was. Bangkitlah para undeadku, bunuh pria itu, tapi biarkan wanita itu hidup. Aku perlu menggunakan dia. Dengan begitu, setelah sang wakil wali kotanya mensummon beberapa undeadnya pun langsung bergerak menyerang ke arah Zeke. Melihat hal itu, Neng Lupela yang telah kembali tenang langsung memberikan blessingnya kepada Zeke. Hati-hati, Tuan Zeke! Zeke sendiri yang telah menerima blessing dari Neng Lupela kini merasakan perubahan di tubuhnya, di mana ia bisa bergerak dengan sangat cepat dan membunuh undead itu tanpa membutuhkan waktu yang lama. Melihat hal itu, tentunya membuat sang wakil wali kota terdiam terkejut berpikir, mustahil dia menaklukkan para undead semudah itu. Di tengah keterkejutannya, Zeke sendiri yang merasa jika beberapa magicnya sudah kembali, tersenyum melangkah ke arahnya menuturkan, segitu saja kah? Apa kau tak akan mensummon lebih banyak monster? Tentunya, provokasi Zeke membuat sang wakil wali kota semakin geram dan jengkel padanya. Kau bisa berlaga angkuh semaumu. Lagi pula, itu percuma. Persiapan untuk ritualnya sudah selesai lebih dulu. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Zeke langsung menyelanya hingga ia terkejut. Tapi, kupikir belum tuh. Jadi begini, aku menemukan dan menghancurkan semua patung Vel di Porti. Meski awalnya terkejut, sang wakil wali kota yang merasa itu hal remeh membalas, meskipun kau menghancurkan patung-patung itu tak mengubah apapun. Namun, Zeke yang begitu percaya diri kembali menyela jika seorang klerik dari Cardwidman melakukan suatu tindakan khusus terhadap patung itu, kekuatan ritualnya bisa berkurang, bukan? Mendengar hal itu, sang wakil wali kota semakin merasa murka hingga urat di lehernya semakin membesar ke tanah. Meski begitu, Neng Lupela yang baru mengetahuinya bertanya, apa itu benar? Zeke membalas, iya, setelah menghancurkan semua patung di Porti, yang perlu kulakukan hanyalah kesini dan menghancurkan patung satu itu. Di saat Zeke melekit ke arah patung di atasnya, sang wakil wali kota yang tak ingin rencananya hancur berantakan tentunya langsung menghentikannya. Tangkap para itu! Namun sayangnya, meskipun sang wakil wali kota telah mensummon beberapa undead lagi, para undead itu bukanlah tandingan bagi Zeke yang dengan mudahnya langsung menghancurkannya hingga membuat sang wakil wali kota bahkan Neng Lupela tersentak kaget. Namun di tengah keterkejutannya, Zeke tersenyum dan tiba-tiba saja kembali menggendong Neng Lupela di pangkuannya lalu berkata, kau mungkin terluka, jadi tolong jangan bergerak ya, kita akan keluar dari sini. Neng Lupela yang kebingungan bertanya, apa? Tapi kan pintu masuknya sudah tertutup. Loh, mau kemana? Tunggu sebentar. Namun sebelum Neng Lupela bisa bersiap, Zeke langsung melompat menembus jendela ruangan itu. Dengan begitu, mereka berdua pun bisa keluar dari ruangannya, meninggalkan sang wakil wali kota dan juga para undeadnya. Kalian melarikan diri ya? Kalau begitu, bagaimana jika kita revisi rencana kita? Keesokan harinya, sebuah selebaran poster buronan kembali disebar yang mana menunjukkan wajah Zeke. Berita baru! Peringatan! Berita terkini dikabarkan sang witch Lupela telah membunuh wali kota. Semuanya dengar ini. Para warga pun yang tengah beraktivitas di jalan langsung membungkus selebarannya dan langsung mengobrolkannya. Wah, tak bisa aku percaya dia membunuh wali kota. Sungguh mengerikan. Tapi siapa pria ini? Entahlah, dari kelihatannya apa dia anteknya sang witch. Dan video ini pun diakhiri dengan tanpa sepengetahuan mereka di antara para warga itu yang telah melihat poster buronan Zeke sendiri dan juga Neng Lupela tengah melintas di antara mereka. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas.
Sampai jumpa di video berikutnya.